Baik, kita langsung saja membuka aplikasi Smart Apps Creator-nya. Lalu klik Yes. Mohon ditunggu sebentar karena lumayan lama loadingnya. Nah, ketika terbuka maka akan ada tampilan seperti ini. Dikarenakan kami akan membuat aplikasi di handphone, jadi kita pilih yang Android phone, lalu pilih yang horizontal dan klik. Nah, di sini langsung tertera Start Page dan Default Section. Nah, untuk Start Page saya sudah menyediakan template atau background-nya, saya membuat di Canva. Langsung saja kita input. Nah, kita perbesar saja sesuai dengan ukuran page. Untuk default section-nya juga saya sudah menyiapkan. Kita sesuaikan lagi sesuai dengan ukuran page-nya. Nah, dikarenakan ini agar berlanjut ke slide selanjutnya, jadi kita tambahkan new page dengan klik kanan atau bisa dengan mengklik Ctrl plus N. Nah, saya akan menambahkan lagi untuk page ini. Nah, begini tampilannya. Lalu kita ke default section yang pertama lagi, yaitu menghitung. Kita bisa menambahkan teks di sini untuk start. Saya akan start. Di sini juga bisa disesuaikan font dan juga ukurannya. Di sini saya hanya akan memperbesar fontnya saja. Nah, sudah cukup. Lalu kita pindahkan ke sini. Setelah itu, pada insert kita akan menambahkan hotspot untuk melanjutkan agar bisa ke slide selanjutnya. Kita perbesar saja sesuai dengan ukuran startnya. Lalu kita klik interaction, lalu touch, objek. Nah, objeknya ini si hotspot yang tadi. Nah, setelah itu kita pilih switch page dengan page selanjutnya. Jadi saat di preview kita mengklik start. Kita mengklik start bakalan ke page selanjutnya. Nah, seperti itu. Di sini saya juga akan menambahkan audio agar tidak terasa membosankan. Langsung saja ke insert, lalu audio. Nah, ini untuk audio untuk membuka gamenya kita taruh di luar page. Lalu interaction. Atau kita juga bisa dengan klik kanan. Nah, kita bisa dengan mengklik kanan, lalu play audio when browsing. Jadi saat mulai akan langsung audionya termulai. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk slide-slide selanjutnya, kita insert saja. Lalu tambahkan audio yang telah disiapkan.
Saya coba yang ini. Kita taruh di luar page. Nah, kita klik kanan lalu play audio when browsing. Jadi saat membuka page selanjutnya akan memulai lagu tersebut. Begitu juga dengan, nah khusus untuk page ini saya sudah menyiapkan audio yaitu suara 2, 3, salah, dan benar. Lalu kita insert saja angka 2, suara 2. Kita simpan di luar page. Nah, setelah itu kita pilih interaction, play and object. Nah, angka 2 yang tadi, play. Lalu klik add. Setelah itu kita insert, kita pilih hotspot, kita tempatkan di angka 2 ini. Lalu kita pilih interaction lagi, touch, objek. Nah, untuk objek yang ini kita pilih yang angka 2 tadi. Lalu play dan add. Jadi saat kita mengklik angka 2 ini, maka akan keluar suara 2. Nah, seperti itu. 2. Begitu juga dengan suara 3, benar, dan salah. Baik, di sini saya akan memeragakan bagaimana cara menggunakan games Calistung ini. Nah, yang pertama kita langsung saja search pada Google Chrome atau pada Google, yaitu Baik, untuk cara menggunakan games Calistung. Baik, di sini saya akan memeragakan bagaimana cara menggunakan games Calistung yang sudah kami buat ini. Nah, pertama kita klik saja bit.ly langsung ketik games Calistung. Kemudian akan langsung masuk kepada produk inovasi yang sudah kami buat sebagai berikut ini. Nah, cara penggunaannya yaitu kita cukup klik pada tombol menu, lalu pilih menu mana yang akan kita pakai atau yang akan kita pelajari. Misalnya kita klik membaca. Nah, lalu kita akan mulai membaca. Kita klik. Di sini ada tampilan alfabet dan ejaan. Baik, kita coba lihat dulu yang alfabet. Untuk alfabet sendiri tersedia dari huruf A sampai huruf Z. Jika kita tekan hurufnya, maka akan langsung berbunyi A, seperti berikut. B, C, K, Z. Lalu, bila ingin kembali pada menu yang ini, maka klik saja tombol ini. Kita mulai langsung kepada ejaan. Nah, di sini ada ejaan seperti berikut yang sama. Jika kita tekan, maka akan langsung seperti berikut. B, A, ba, Y, U, yu, G, I, gi. Kita kembali, lalu kita juga dapat kembali lagi. Kita klik tombol home. Nah, selanjutnya kita akan coba menulis ya. Di sini akan tampil seperti berikut. Kita mulai saja.
klik mulai. Nah, di sini akan ada peragaan bagaimana cara memilih tulisan, baik kapital maupun tidak kapital. Lalu untuk bergeser kita klik tombol panah kanan seperti ini. Kita bisa mulai lagi videonya. Jika ingin kembali kepada menu, kita klik saja. Kalau kita klik gambar rumah, kita ke menu lagi. Kita akan coba menghitung. Ini langsung saja kita coba mulai. Dan akan ada menu angka, penjumlahan, dan pengurangan. Kita akan masuk kepada menu angka terlebih dahulu. Di sini ada di sini terdapat angka dari 1 hingga 20 yang sama seperti huruf abjad. Jika kita tekan akan berbunyi seperti berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Lalu kita klik penjumlahan. Di sini akan tampil seperti berikut yang harus anak-anak jawab. 1 ditambah 3, berapa ya hasilnya? Nah, jika kita tekan 7, Salah. nah, akan berbunyi salah, berarti jawaban yang kita ambil itu ternyata salah. Lalu bagaimana jika kita tekan? Benar. Setelah kita mendengar kata benar, maka itu artinya itulah jawaban yang benar. Kita bisa mulai lagi. Salah. Salah. Benar. Cara memainkannya cukup ditekan saja. Kita akan kembali. Nah, begitu pula yang pengurangan. Pengurangan akan sama seperti yang penjumlahan tadi. Kita klik ini. Salah. Itu artinya kita salah menjawab. Kalau jika kita klik ini, Benar. itu artinya jawaban kita sudah benar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya peragakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan game Calistung interaktif. Kelebihan dari penggunaan aplikasi SAC atau Smart Apps Creator bila menjadi sebuah media pembelajaran ataupun media game Calistung interaktif yang kami buat diantaranya. Yang pertama, SAC adalah suatu aplikasi yang tidak perlu menggunakan pembelajaran atau keilmuan tentang pemrograman sehingga dapat menjadi upaya atau solusi bagi guru yang tidak paham tentang komputer ataupun yang gegap teknologi dalam membuat sebuah media pembelajaran. Yang kedua, aplikasi yang kami rekomendasikan ini tidak memerlukan ruangan penyimpanan yang banyak atau berlebih sehingga dapat di-share atau dibagikan melalui media sosial seperti grup WhatsApp dan lain sebagainya. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dari aplikasi ini berbentuk file dengan format HTML dan aplikasi ini dilengkapi dengan kemudahan bagi siapapun dalam mengaksesnya. Yang keempat, produk yang ditampilkan mudah untuk dipahami dan dimengerti, sehingga informasi ataupun pembelajaran yang disampaikan oleh guru akan mudah tersalurkan dan tersampaikan secara baik kepada siswa. Yang kelima, penyajian materi dapat dibuat atau dimodifikasi dengan semenarik mungkin. Yang keenam, aplikasi ini dapat menjadi pedoman dalam proses pembelajaran karena dapat diakses di mana saja seperti smartphone, PC, dan laptop. Dan yang terakhir yaitu dapat menjadi sebuah solusi dalam pembelajaran individu maupun berkelompok.
Adapun kekurangan dari game Calistung interaktif yang dibuat dari aplikasi SAC ini adalah yang pertama, waktu akses atau waktu pengembangan media pembelajaran dan games interaktif hanya memiliki gratis 30 hari saja, sehingga perlu melakukan penginstalan ulang agar dapat dipergunakan kembali. Yang kedua, jika aplikasi ini pada awalnya menggunakan pengembangan dengan resolusi pengaturan smartphone yang tinggi, maka pada saat dipakai atau digunakan ke resolusi rendah akan sulit untuk diakses. Yang terakhir, perencanaan media pembelajaran ini harus dapat berinteraksi secara dua arah dengan cara menambahkan berbagai fitur yang dimiliki oleh guru.